Nih. Nah, bagaimana strateginya? Kita berbicara bagaimana strateginya kita bisa menjalankan bisnis ini. Saat saya merekrut seseorang, saya nggak cuma setelah saya jelaskan ini, saya kasih target ke mereka. Saat lo join sama gua, target lo sekian. Kadang orang bingung ya, kalau di bank kan jelas. Lo gabung di bank, misalkan di NISP nih yang seperti sekarang trainingnya kita pakai nih. Targetnya sekian, gajinya sekian, bener gak? Kadang kalau agent, karena ini adalah sebagai pembisnis, terserah mereka. Jualannya berapa mereka nggak ditentukan. Akhirnya orang yang join bingung. Gua setelah join sama lo mau ngapain? Kuncinya cuma jualan nggak ada targetnya. Coba kita petik sedikit ya, saya punya strategi di mana dalam waktu 1 tahun bisa jadi agency director. Dalam waktu 1 tahun kita bisa jadi agency director. Bisa nggak? Bisa. Di Surabaya itu ada satu cewek bener-bener 1 tahun dia bisa jadi agency director. 1 tahun. Dulu stepnya nggak langsung FC, SHM, AD. Dulu stepnya ada FC, AM, SAM, AD. 4 loncatan setahun dia bisa capai. Jadi bukan hal yang nggak mungkin, ya teman-teman. Yang pertama, kalau kita bicara 1 tahun, kasih gambaran mereka. Setiap orang yang kita rekrut, setiap orang yang teman-teman rekrut, kasih target ke mereka. Bro, kalau lo mau join sama gua, setahun ini lo harus jadi AD. Minimal dia harus jadi AD atau jadi SAM. Caranya gimana? Saat lo join sama gua, 6 bulan pertama pasti harus dikejar nih ya. 6 bulan pertama penjualan pribadi lo harus ngejar 50 juta. Pribadi dalam 6 bulan. Kalau bisa dicapai dalam 1 bulan, oke nggak? Karena kita udah setting target tadi adalah sebulannya adalah 50 juta. Dalam waktu sebulan atau dalam 6 bulan kita kasih waktu 50 juta. Kalau 50 juta 6 bulan, berarti sebulan 10 juta. Gampang nggak? Untuk orang-orang baru, gampang nggak sebenarnya 10 juta per bulan? Kalau dia benar-benar mau kerja, pasti gampang. Nggak mungkin nggak. Ya. Jadi kita nggak usah ngomong angka yang terlalu muluk-muluk lah. Katakan kita 10 juta berarti per bulan, dia pasti bisa capai. Yang berikutnya, dalam 6 bulan pertama lu join sama gua, rekrut 4 minimal. Minimal rekrut 4. Kenapa harus rekrut 4? Ya, karena ada syarat tadi kita buka cabang dulu kan. Minimal rekrut 4 dan 4 orang ini, bro. Orang yang lu rekrut ini kira-kira dia pengen naik SAM juga nggak? Kalau dia pengen naik SAM, ingat ya, strateginya kita 50 minimal penjualan pribadi. SOASO aku sebutnya kayak gitu. SOASO itu kan nggak 50, 4, 50. Itu yang saya pakai. Jadi orang setiap yang saya rekrut, Dudi saya rekrut dari awal udah saya tanamkan mindsetnya dia jualan minimal 50 juta dalam 6 bulan pertama. 6 bulan pertama kalau lebih gede lebih oke. Plus lo minimal harus punya 4 rekrutan. 4 rekrutan Dudi pun melakukan hal yang sama duplikasinya. Gimana? Jualan 50 juta, rekrut 4. Bener nggak? Intinya adalah diduplikasi. Teman-teman saat bikin bisnis, agency harus ada sistemnya yang bisa diduplikasikan mau nanti di Medan, di Bali, di Papua, dimanapun. Kalau sistemnya berjalan semuanya sama, gedenya sama. Pernah makan McD di Papua, di Bali, servisnya sama nggak? Rasanya sama nggak? Sama. Karena sistemnya udah jadi. Nah kita saat membangun bisnis agency harus bikin sistem. Jalanin sistemnya. Ya. Di sini. Otomatis 4 orang ini akan rekrut 4 orang juga nggak? Yes. Rekrut 4 orang mereka akan penjualan 50 juta, 50 juta, 50 juta. Kalau kita diemin di 50 juta ini pasti di 6 bulan ini pasti juga rekrut nggak? Pasti udah rekrut juga. Anggaplah berarti minimal 1 orang rekrut 1. Ini udah 6. Karena kalau saya jeberin di sini itu 4, ada 6 orang. 6 itu kelihatan angkanya gede. Rekrut 6 itu kelihatan susah. Bener gak? Makanya saya kurangin. Syaratnya promosi FC to SAM minimal rekrut berapa? 6. Bener kan? 6. Loh Mas Diwa kan 6. Ini kok 4? Kita bikin pemikiran orang biar lebih gampang. 4 aja. Karena asumsiku 4 ini 1 orang ini pasti udah rekrut lagi. Oke? Dengan 250 juta dia jadi SAM nggak? Jadi bisa. Lalu potensi yang lu dapat apa? Kita nggak bicara ini, gue bicaranya adalah lu yang mau gue rekrut. Potensinya adalah komisi itu sekitar 15 juta. Ini aku pakai komisi yang paling gede 30% dari produk MLP. Ya, biar menarik. Potensi income-nya itu 15 juta. Ada monthly bonusnya, dia dapatnya itu ada 12%, jadi dapatnya 6 juta.
ya kan? Plus agen get agennya, dapatnya berapa tadi agen get agen? 20%, dapatnya berapa? 10 juta. Potensi income-nya udah berapa? 31 juta. Mas Niwa, itu terlalu berlebihan. Pangkas 50%. 15 juta masih gede sebagai duit tambahan? Gede. Ya, kalau kita bicara ke teman-teman yang masih bekerja, masih gede nggak potensinya? Pasti masih gede. Karena itu duit tambahan. Nah, dari 4 orang ini, oke, stop, lu otomatis jadi SAM di sini posisinya. Ya, posisi ini lu jadi SAM di sini. Setelah di SAM, kira-kira yang bawah ini pengen ngejar hal yang sama nggak? Mereka juga melakukan duplikasi yang sama. Kuncinya adalah diduplikasi. Bikin sistemnya dulu, baru buat duplikasi. Biar bisa diduplikasi. Teman-teman bisa modifikasi. Terserah, ini cuma sebagai gambaran yang saya lakukan. Tapi teman-teman punya trik, punya cara seperti apa? Lakukan. Intinya adalah bisa duplikasi oleh tim-tim kita yang ada di luar kota, tim-tim kita yang ada di luar pulau, ya. Karena kita maunya nggak cuma garap Jakarta, ya, kayak Pak Dudi sekarang udah ke Medan, ya udah kemana-mana, mau ke Papua bentar lagi. Karena jodohnya di sana mungkin, ya. Kita nggak pernah tahu, ya. Tapi yang intinya dari sebuah bisnis adalah duplikasinya bisa jalan nggak ke setiap toko-toko yang kita buka. Kalau mereka duplikasinya jalan seperti ini, plek, rekrut 4. Gambarannya ini nggak jualan ya, ini udah nggak jualan. Yang jualan adalah ini orang. Potensi income yang didapat oleh seorang SAM adalah 63 juta something. Berlebihan nih, Wak. Pangkas 50%. 30 juta sebulan. Masih gede nggak? Gede. Ya. Ini kan nggak mungkin aktif semua. Ya udah 50% buang yang di sini, 50% yang di sini dibuang. 50% dibuang. Potensinya masih gede. Tapi minimal kita ada gambaran, ada hal sistem yang harus diduplikasi oleh timnya kita, toko-tokonya kita. Sampai sini, are you okay? Bisa diduplikasi? Lalu coba kita cek. Akhirnya dengan SOASO, pokoknya 54, 50, 54, 50, 54, 50, terserah. Pokoknya intinya itu. Lo kalau nggak mau join di 54, 50, nggak usah join sama kita. Gambarannya gitu. Ya. Dengan dia ngelakuin itu terus, cek teman-teman, potensi income yang didapat itu sekitaran ini. Bener nggak? Cek. Ini di 4 bulan keempatnya. Jadi di sini potensi gambarnya kita lihat. Setelah kita jadi AD dengan posisi potensi SAM, kita dapatnya ini 160. Otomatis ini SAM semuanya, kita punya 4 SAM dan di bawah ini semuanya jadi SAM. Sorry, belum edit ya, belum ke edit. Salah buka berarti apa tadi. Perfect tree-nya teman-teman bisa lihat. Perfect tree-nya dia seperti ini. Ya. OR yang kita dapatkan, kita sebagai adik ini gambarannya adalah kita nggak jualan sendiri ya. Yang jualan adalah tim-tim barunya kita yang mereka menjalankan 50-4-50. Potensinya itu sekitar 640 juta. Saya sudah hitung. Ini saya belum bicara masalah ador. Padahal di Aksa ada ador nggak? Ada ador. Ada ador. Jadi kalau kita bicara ada SAM, ya, yang income-nya masih di bawah 50%, berarti ada sesuatu yang salah di sistem bisnisnya. Ya, ada sesuatu yang salah di sistem bisnisnya. Acuan itu dulu aja. Minimal ada di atas 50 juta. Itu di minimalnya. Berarti kalau teman-teman bisa cek, income-nya setiap bulan yang pasti itu di bawah 50 juta, itu pasti ada salah di sistem bisnisnya. Mungkin ada korupsi ya di cabang-cabang yang lain, kita nggak pernah tahu. Karena harusnya dapatnya adalah lebih gede dari itu. Baru setelah itu kita jelasin ini potensi bisnisnya, gambarannya apa yang harus dia lakukan, kita kasih gambaran-gambaran trip-trip seperti ini teman-teman. Sampai di sini teman-teman, ada pertanyaan nggak? Bingung nggak dengan sistem seperti ini tadi? Bingung nggak? Mudeng apa mubeng? Mudeng ya? Gampang nggak kira-kira diduplikasi? Pakai bahasa teman-teman sendiri. Nanti materi ini akan dipegang sama tim rekrutmen juga. Jadi siapa tahu bisa diduplikasi, dimodifikasi sedemikian rupa sehingga teman-teman bisa lebih gampang untuk bisa pakai ini. Ini saya pakai teman-teman saat saya melakukan BOP secara online dan saya juga melakukan secara offline. Bahkan saya melakukan ini juga saat saya face to face dengan 1 orang atau 2 orang.
Jadi kuncinya saat saya ngomong ke mereka, saya pakai tab yang saya akan tunjukkan ke mereka. Bukan saya cuma ngomong, nanti kamu akan dapat komisi sekian. Kayak aku ini loh, aku sekarang udah dapat kayak gini. Sampai nggak menarik sama sekali, blas. Iya kan? Ada sesuatu yang harus kita tunjukkan ke orang yang kita rekrut. Ada tipe orang ya udahlah, Dut, nggak usah dijelasin yang detail-detail kayak gitu, intinya aja. Nah, kalau sudah ketemu kayak gitu, baru jelasin intinya. Tapi kalau mereka tuh masih belum paham bisnis asuransinya seperti apa, kasih gambaran dulu, open mindset-nya dulu. Tahu ya maksudku ya? Case by case yang kita pakai. Cuman kalau kita bicara BOP secara grup, itu harus satu-satu dulu. Open mindset-nya dulu, kenapa AXA, potensinya seperti apa, lalu bagaimana cara menjalankannya, apa yang saya lakukan itu di sini semuanya ada. Jadi dari sini saat mereka join sama kita, oh gua harus jualan 50 juta. Siapa aja nih pangsa pasarnya dari 50 juta? ABCD. ABCD ini ada 10, 10, 10, 10. Potensinya dari ABCD aja udah 50 juta. Nutup lah. Jadi saat mereka join sama kita udah ada gambaran. Bukan saat mereka sudah join, blank. Mbak Diang, aku harus ngapain ya? Ya, contohnya misalkan contohnya kayak gitu. Bu Ratna, habis ini saya mau ngapain ya? Ya pokoknya jualan 50 juta. Kayak gitu. Itu yang harus kita kejarin. Jadi saat mereka sudah join sama kita, mereka udah tahu harus ngapain. Karena kita pegang 50, 4, 50. Boleh nggak nih aku bikin 25, 5, 25? Boleh, yang penting lu bisa menjelaskan angka itu aja pokoknya. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi teman-teman, ini adalah gambaran bagaimana kita bisa merekrut, gedein rekrutannya kita saat ini. Siapa yang setiap bulan rekrut? Boleh angkat tangan. Setiap bulan rekrut minimal 1. Boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Boleh berdiri. Yang setiap bulan rekrut, berdiri. Boleh berdiri. Jadi kita berbicara, baru beberapa orang yang menjalankan setiap bulan dia rekrut. Padahal teman-teman, kalau kita bicara nggak rekrut, boleh berarti kita pribadi dan tim ya. Timnya rekrut, kitanya rekrut. Jadi pokoknya kalau kita bicara leader, SAM, saya sudah nggak bicara perseorangan. Saya selalu bicara adalah timnya. Kalau saya tanya, rekrut nggak? Kalau timnya rekrut, ya berarti kamu rekrut. Tapi kalau satu SAM dalam satu tim, sebulan nggak ada rekrutan minimal 1, ada sesuatu yang salah di sistem bisnisnya dia. Setuju? Bukan hanya kita bicara melakukan penjualan. Yang harus kita lakukan saat kita bicara bisnis adalah bagaimana kita membuka cabang sebanyak-banyaknya. Indomaret, Alfamart, cabangnya banyak nggak? Sejengkal ada Indomaret, sejengkal ada Alfamart, bener nggak? Kenapa dia melakukan sistem seperti itu? Karena mungkin di sini omsetnya sepi, di Jakarta rame, tetap nutup secara nasional. Sama kayak bisnisnya kita. Kalau agensi A ngambek, ngambekan banget, apa dikit ngambek gak jualan, ya kan? Agensi ini masih jualan, so nggak perlu khawatir, ya kan? Agensi ini hamil, kalau orang hamil udah mabok tuh ya, nggak jualan. Terus agennya misalkan yang muslim pas puasa omsetnya turun, di sini yang misalkan non muslim bisa jualan. Bener nggak? Itu kenapa kita lihat potensi bisnisnya, apa yang harus kita dapatkan biar bisnisnya kita itu benar-benar berkembang. Lakukan meeting setiap minggu sekali, misalkan contoh. Karena teman-teman SAM itu kita sudah punya tanggung jawab masing-masing. Saya dulu di AM sih. Di AM itu sudah punya grup meeting sendiri yang kita lakukan strateginya hari ini ngapain. Bahkan boleh kok belajar dari kompetitor. Boleh loh belajar dari kompetitor apa yang mereka lakukan. Ya kan? Karena kan mungkin di sana lebih unggul, kita pakai, bukan kita pindah ya gua ajar lo pindah. Ya, tapi bagaimana kita bisa mengadopsi yang di sana kita bawa ke sini. Itu yang harus kita lakukan teman-teman. So, apa sih sebenarnya poin inti dari saat kita merekrut ini adalah poinnya apa tadi yang harus kita rekrut dan kita lakukan? Open mindset, ya, open mindsetnya dulu, baru kita berbicara tentang AXA itu seperti apa. Ya, potensi bisnisnya seperti apa, dan yang keempat adalah apa yang harus kita lakukan, statnya apa. Kita bicara angka-angka ini tadi, 54-50 ini. Ini di poin ke-4. Are you okay? Yes. Ada yang ditanyakan?